Shalom manusia Allah yang perkasa. Ketika fungsi doa salah satunya adalah merupakan sarana yang disediakan Allah bagi kita untuk meminta atau memohon pertolongannya bagi kita ketika kita menghadapi permasalahan dalam hidup ini. Pada kenyataannya seringkali fasilitas hebat yang telah Tuhan berikan kepada kita untuk memperoleh pertolongannya ini justru ditinggalkan oleh umat Tuhan hanya karena sebuah alasan bahwa banyak orang merasa ternyata Tuhan tidak mendengar atau menjawab doa-doa yang kita mohonkan kepadanya. Untuk itu berkaitan dengan hal ini, Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus membentangkan sebuah perumpamaan di hadapan setiap kita orang yang percaya untuk membukakan mata hati kita berkaitan dengan respon atau tanggapannya terhadap doa-doa yang dimohonkan umatnya kepadanya. Supaya kita sebagai orang yang percaya kepadanya tidak berprasangka kepada kebaikannya ataupun meragukan kasihnya kepada kita. Untuk itu mari kita membacakan perumpamaan ini terlebih dahulu. Injil Lukas 18 ayat 1 sampai dengan 8. Ayat yang pertama. Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Ayat 2 katanya, dalam sebuah kota ada seorang hakim yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun. Ayat 3, dan di kota itu ada seorang janda yang selalu datang kepada hakim itu dan berkata, belalah aku terhadap lawanku. Ayat 4, beberapa waktu lamanya hakim itu menolak. Tetapi kemudian ia berkata dalam hatinya, walaupun aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun. Ayat 5, namun karena janda ini menyusahkan aku, baiklah aku membenarkan dia, supaya jangan terus saja ia datang dan akhirnya menyerang aku. Ayat 6, kata Tuhan, camkanlah apa yang dikatakan hakim yang lalim itu. Ayat 7, tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Dan adakah ia mengulur-ngulur waktu sebelum menolong mereka? 8, aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi, jika Anak Manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Sahabat yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, jelas bagi kita apa yang dikatakan Allah di dalam kebenaran Injil Lukas 18 ayat 1 sampai dengan 8 ini. Yang pertama-tama bahwasanya dalam hal berdoa kepadanya, ia menghendaki kita yang percaya kepadanya bukan hanya melakukan kegiatan doa itu hanya ketika kita memohonkan atau membutuhkan pertolongan daripadanya, tetapi Allah menghendaki kita melakukan doa itu sebagai sebuah kegiatan yang tidak berkeputusan seumur hidup kita. Sehingga kita bisa mengenal Allah dengan benar. Sehingga kita dapat memahami pribadi Allah itu dengan benar. Untuk itu saudara, di ayat 2 dan selanjutnya, ketika Tuhan meminta kita supaya kita melakukan doa senantiasa, bukan hanya sebagai sarana memohon kepada Allah
ketika kita membutuhkan pertolongan, tetapi juga kita menaikkan doa kita untuk mengenal Dia secara benar. Kemudian di ayat 2 sampai dengan ayat 8, Allah memberikan pernyataan sikapnya kepada kita, orang yang dikasihinya, berkaitan dengan doa-doa yang kita panjatkan kepadanya. Allah memakai gambaran hakim yang lalim untuk kemudian diperbandingkan dengan dirinya sendiri. Sekalipun perbandingan ini sungguh amat sangat tidak pantas bagi Allah yang maha mulia dan maha baik itu. Sebab kata lalim yang dikenakan kepada si hakim ini memang hendak menunjukkan betapa jahatnya si hakim ini. Oleh karena pengertian lalim itu sendiri sama dengan kejam, bengis, tidak punya belas kasihan, tidak adil, bersikap sewenang-wenang, dan tidak takut akan Allah. Namun hebatnya, demi supaya kita, Anda dan saya dapat memahami betapa Allah sangat mengasihi kita, Allah mempersilahkan dirinya diperbandingkan dengan si hakim yang lalim itu. Ketika dikatakan dalam perumpamaan ini, ada seorang janda memiliki perkara yang ditangani oleh si hakim yang lalim itu. Dia membuat sebuah permohonan kepada si hakim supaya si hakim berkenan membela perkaranya. Supaya si hakim bersedia menolongnya dalam hal ini, memberikan keadilan kepadanya. Namun kita tahu bersama-sama dalam perumpamaan ini, si hakim yang lalim itu tidak bersedia untuk mengabulkan permohonan si janda. Oleh karena ibu janda ini tentu saja tidak memenuhi kriteria yang diinginkannya. Entahkah secara sosial sebagai orang yang dihormati, ataupun sebagai pribadi yang sanggup memberikan uang lebih atau keuntungan kepadanya. Akan tetapi perhatikanlah dengan baik. Ketika si ibu janda ini terus menerus tanpa mengenal lelah, mengabaikan perasaannya, menolak untuk merasa malu, terus menerus mengikuti si hakim, terus menerus memohon pertolongannya, terus menerus memohon supaya si hakim itu membantu dia menegakkan keadilan sehingga dia terbela dalam kasusnya. Ketidakpengenalan terhadap rasa lelah dan rasa malu inilah tanpa putus asa yang telah dilakukan si ibu janda ini telah membuat si hakim merasa amat sangat terganggu. Bukan tergerak oleh belas kasihan loh. Amat sangat terganggu karena dia selalu hadir terus menerus mengikuti si hakim. Alkitab mengatakan si hakim yang lalim kemudian berkeputusan untuk membela perkara janda ini. Bukan karena hatinya tergerak atas nama keadilan atau belas kasihan, tetapi hanya karena supaya janda ini tidak terus menerus menyusahkan dia, terus menerus membuat dirinya resah karena selalu diikuti terus menerus. Lukas 18 ayat 6, Tuhan Yesus berkata dengan sangat jelas, camkanlah. Apa yang dikatakan hakim yang lalim itu berkaitan ketika dia mau kemudian membela perkara janda itu. Tuhan Yesus berkata di ayat 7 dan 8 kemudian. Dalam Lukas pasal 18. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Dan adakah ia mengulur-ngulur waktu sebelum menolong mereka? Maksudnya adalah kalau si hakim yang lalim itu saja, yang ketika pertama kali tidak bersedia menolong si ibu janda ini, tapi karena permohonannya terus menerus diajukan kepadanya, akhirnya nyerah, akhirnya menolong juga. Apalagi Tuhan yang maha baik, apalagi Allah yang mengasihi kita, apalagi Allah yang telah mati bagi kita. Dia pasti akan memberikan pertolongannya kepada kita.
tanpa mengulur-ngulur waktu. Perhatikan ini, camkan ini, kata Tuhan Yesus. Namun sahabat yang diberkati Tuhan Yesus, kalau kemudian kita menemukan rasanya doa-doa kita tidak terjawab atau memperoleh jawaban daripada Tuhan, perhatikanlah. Dalam hal kita menaikkan doa kepada Allah, bukan Allah mengulur waktu atau tidak mendengarkan doa kita. Namun harus kita sadari, Allah telah memberikan sebuah peraturan, aturan main dalam doa yang dijawab olehnya. Bahwa setiap kita yang mendatangi Allah dalam doa dan permohonan kepadanya, haruslah menaikkan doa itu dengan keyakinan iman kepada Dia yang menjawab doa. Sekali lagi, dengan keyakinan iman kepada Dia yang menjawab doa. Kalau kita menaikkan doa kita tanpa menyertakan iman, kepercayaan penuh bahwa Tuhan adalah pribadi yang benar, apa yang dikatakan firman-Nya adalah kebenaran. Sehingga ketika kita yang memegang firman itu bergabung dengan firman itu dan menaikkan permohonan doa kita, Dia pasti menjawab kita. Ketika kita tidak menaikkan doa itu dengan iman seperti yang barusan saya katakan ini, maka Allah tidak bisa menjawab doa kita itu. Sebab di dalam imanlah kita memberikan ruang kedaulatan penuh kepada Allah, menyatakan pertolongannya bagi Anda dan bagi saya yang mengasihinya. Karena itu Tuhan Yesus menutup kebenaran Lukas 18 ayat 1-8 ini dengan pernyataan, "Aku berkata kepadamu, Ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi jika Anak Manusia itu datang, adakah Ia mendapati iman di bumi?" Dengan demikian, mari naikkanlah setiap doa kita dengan iman. Di sanalah kita berjumpa dengan Tuhan yang menjawab doa-doa kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.